संभाल के बात करो साहब. Film ini dimulai di sebuah desa kecil di India. Penduduk di sana pun memiliki cerita yang sama. Karena serba kekurangan, kebanyakan para petani menjual lahan mereka demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya yang dialami oleh keluarga Duta, mantan pegulat nasional yang kini menjadi buruh bagi orang lain. Dulu mereka memiliki lahan yang luas, tapi karena tekanan ekonomi, Duta terpaksa menjual tanahnya kepada seorang juragan kaya bernama Shinde. Kini ironisnya Duta justru bekerja sebagai tukang kebun di rumah orang yang membeli tanahnya sendiri. Suatu hari saat Shinde pulang ke rumah, mobil mewahnya menyerempet pagar hingga lecet. Namun bukannya menyalahkan diri sendiri, dia justru memaki Duta habis-habisan. Dan kabar itu segera sampai ke telinga Rahul, anak pertama Duta yang jelas tidak terima ayahnya dihina. Rahul pun bersama sahabatnya Gani kemudian mendatangi Shinde dan menegurnya agar tidak sombong hanya karena harta. Dia mengingatkan bahwa tanah yang kini dia banggakan dulunya adalah milik keluarganya. मर्सिडीज की हालत देख, पर का खर्चा नहीं दे पाएगा. कोई बेचेगा ना तू भी इसके लिए. पैसे की अगर जमीन पे तू खड़ा है, वो जमीन कभी हमारी बड़ा देके खरीदी है मैं. जहाँ सबको पता है किस दाम में खरीदी है. ले जा. चल यहाँ से. Dalam masa-masa sulit itu, Rahul tidak pernah benar-benar sendirian. Dia selalu ditemani sahabat setianya yaitu Gani yang selalu ada di setiap langkah baik suka maupun duka. Tidak lama kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Uday, seorang polisi kota yang juga tinggal di desa ini. Uday memiliki putra bernama Arun yang kerap menemaninya berkeliling desa. Malam harinya, di rumah semua keluarga Rahul tampak sedih. Karena rupanya ayahnya baru saja dipecat dari pekerjaannya oleh Shinde. Hanya karena ketahuan mengambil beberapa sayuran dari kebun yang dulu adalah milik mereka sendiri. Alih-alih bersimpati, Rahul pun justru menyalahkan Duta. Baginya semua kesialan ini bermula dari keputusan sang ayah menjual tanah keluarga dengan harga murah. Akhirnya dengan berat hati keluarga Rahul memutuskan untuk meninggalkan desa karena tidak ada lagi harapan yang tersisa di tanah kelahiran mereka. Sebelum pergi, Rahul menyempatkan diri mendatangi Shinde. Dia bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan membalas dan mempermalukan orang kaya sombong itu. Baginya sangat tidak adil hanya karena mereka anak petani. Shinde berani menghina ayahnya yang hanya mengambil sedikit sayur dari kebun yang dulu tumbuh di atas tanah mereka sendiri. Sayuran yang bahkan tidak akan membuat Shinde rugi sepeser pun, malah bisa tumbuh kembali seumur hidup. Dan dari hari itu, Rahul pun bertekad akan mengubah nasib hidupnya. Lalu kemanapun dia pergi, sahabat setianya Gani akan tetap menyertai. Dua pemuda desa yang berangkat ke kota, tanpa tahu bahwa langkah mereka akan menuntun pada dunia yang jauh lebih keras dan berbahaya. Di sisi lain hidup seorang polisi bernama Rajbir, sosok tegas dan berwibawa yang dikenal tak pernah menutup mata terhadap kejahatan. Di satu waktu saat hendak makan, suasana hatinya mendadak berubah. Dia menerima sebuah rekaman video dari seseorang dan apa yang dia lihat membuat darahnya mendidih. Video itu pun memperlihatkan seorang gadis muda yang ditemukan tak bernyawa. Yang membuat Rajbir murka bukan hanya kejahatan itu, tapi juga kenyataan bahwa banyak warga di sekitar lokasi hanya menonton bahkan merekam, tanpa ada satupun yang berani menolong atau bersaksi. Jelas dia pun menegur mereka. Dia bertanya, bagaimana kalau yang menjadi korban adalah keluarga kalian sendiri? Namun para warga hanya diam seperti ketakutan, karena mereka hidup di bawah bayang-bayang teror seseorang yang berkuasa. किसी ने कुछ देख बना लिया अच्छी की जगह तब भी वीडियो बनाते पोस्ट आनी चाहिए दहशत किसकी साहब मैंने देखा है. Hingga akhirnya ada orang tua memberanikan diri melapor bahwa gadis muda itu telah diperkaos oleh anak seorang dewan setempat, dan dia pun menunjukkan rumah si pelaku. Tanpa membuang waktu, Rajbir segera bergerak. Dia mendatangi rumah pemuda itu sendirian, mengobrak-ngabrik tempat itu, menghajar semua yang terlibat tanpa ampun. का दहशत था ना अब गवाही दोगे मैं भी गवाही दूंगी सर. मैं भी गवाही दूंगा. Dan setelah itu para warga yang sebelumnya hanya diam, kini berani bersuara. Mereka akhirnya mau bersaksi, dan keadilan pun mulai menemukan jalannya. Scene pun berpindah kembali kepada keluarga Duta. Kini hidup mereka jauh berbeda dari sebelumnya.
Duta yang dulu dikenal sebagai mantan pegulat nasional kini harus bekerja keras sebagai kuli panggul di pasar. Di tempat itulah Rahul mulai membantu ayahnya, dan hidup di kota memang tidak mudah. Tapi di tengah kerasnya pasar, Rahul menemukan satu hal yang membuat harinya lebih berwarna, yaitu Manda, seorang gadis sederhana yang setiap hari berjualan teh di pasar ini. Rahul pun langsung jatuh hati pada pandangan pertama, dan sejak saat itu, dia selalu berusaha mendekatinya dengan rayuan dan candaan. चल कुछ भी तेरे पास क्या प्रूफ है चाय स्पेशल है इधर कोई शक नहीं करता है, समझा क्या? निठल्ले मर्दों के बीच ना अकेले जो दुकान चलाती है, छुए भी मेरे को। चाय पीनी है तो पी, नहीं तो पतली गली से चल रहे गणिया 3 रुपए ले जा आपने। Sebelum pulang, Duta dan Rahul menyadari adanya ketidakadilan di pasar tempat mereka bekerja. Ternyata para buruh di sana dipaksa untuk membagi sebagian upahnya kepada pihak korporasi, atau lebih tepatnya kepada para preman yang menguasai pasar itu. Di tengah keramaian itu, seorang kakek tua terlihat diam-diam mencoba pergi tanpa membayar jatah tersebut. Namun belum sempat melangkah jauh, para preman segera menghentikannya dan memukulinya tanpa ampun. Di tengah keributan itu, Manda langsung berlari menghampiri, karena ternyata kakek itu adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, Rahul yang menyaksikan semuanya tidak bisa tinggal diam. Amarahnya pun memuncak, rasa keadilan dalam dirinya meledak, dan tanpa pikir panjang dia bersama Gani langsung melawan para preman itu. Dan sejak hari itu, nama Rahul mulai terdengar di pasar, bukan lagi hanya sebagai anak petani miskin, tapi sebagai pemuda yang berani melawan ketidakadilan tanpa takut pada siapapun. Tapi setelah kejadian di pasar itu, tentu saja Rajbir tidak tinggal diam. Baru seminggu berada di kota, Rahul dan Gani sudah membuat masalah besar. Rajbir lalu memperingatkan bahwa korporasi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Salpi adalah kelompok yang licik dan berpengaruh besar di pasar itu. Dia menasehati Rahul agar bersabar, bekerja dengan tenang dan tidak lagi show menjadi pahlawan. Tidak lama kemudian, Uday, polisi yang satu desa dengan Rahul, ternyata bertugas di sini. Dia mengenal baik Rahul dan Gani, dan Uday pun mencoba menengahi, berharap Rajbir bisa memberikan keringanan. Lalu beberapa saat kemudian, Duta dan adik Rahul datang dengan wajah cemas. Mereka pun memohon agar Rahul dan Gani dibebaskan. Namun Rajbir tetap berpegang pada hukum. Dia pun paham dengan maksud si ayah, tetapi aturan tetaplah aturan, dan mereka pun akan ditahan sementara waktu sampai mendapatkan jaminan. Lalu di dalam penjara kita diperkenalkan sosok baru bernama Nana, seorang ketua kelompok preman yang disegani oleh para napi. Dia sudah lama menjalani masa hukumannya, dan dalam beberapa hari ke depan katanya dia pun akan bebas. Dan disinilah matanya tertuju pada dua tahanan baru yang baru saja masuk, yaitu Rahul dan Gani. Dia pun langsung tahu bahwa keduanya akan menghadapi masalah besar. Dan benar saja, begitu keduanya masuk ke blok tahanan, mereka pun disambut para napi anak buah Salpi dengan penuh kebencian. Rahul sempat mencoba menahan diri, bahkan meminta maaf karena dulu di pasar dia terlalu emosi. Namun kata-kata baiknya justru dianggap lemah, dan perkelahian pun tak terhindarkan. कांड किया तूने मार्केट यार्ड में? गलती हो गया कहाँ घूर रहा है बे? बस क्या हुआ? ननिया भाई, मार्केट यार्ड में भाई के लोगों पे उनको पिट्टू हो जाता है गरम। चल पर भाई, एक चल चले पीछे पीछे। Melihat keributan itu, Nana segera turun tangan. Dia pun langsung memisahkan mereka, dan semua napi langsung diam karena tidak ada yang berani menentangnya. Setelah keadaan tenang, Nana bisa melihat keberanian Rahul. Dia pun memintanya bersabar dan menunggu beberapa hari lagi. Dia akan keluar dari sini, dan jika Rahul tidak membuat masalah sampai beberapa hari ke depan, dia pun berjanji akan membebaskannya juga. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Rahul dan Gani akhirnya bebas dari penjara. Meskipun keduanya sempat mendapat sedikit pelajaran dari para penghuni lapas. Alih-alih pulang ke rumah, Rahul justru memilih menemui Nana, orang yang sebelumnya menolongnya di dalam penjara. Nana pun melihat potensi besar dalam diri Rahul. Sejak hari itu Nana menjadikan Rahul sebagai anak buahnya, dan berjanji akan menjamin kehidupan keluarga Rahul agar tidak kekurangan apapun. Namun meski kini bebas, Rahul merasa belum puas. Bagi dirinya, semua ini belum berakhir sampai Salpi, ketua preman pasar yang licik itu, mendapat balasan yang setimpal.
Beberapa hari kemudian Rahul dan Gani mendatangi sebuah tempat hiburan malam. Di sanalah Salpi sedang berpesta. Rahul yang melihatnya hanya bisa menahan diri. Sementara dia diminta duduk tenang agar tidak membuat keributan sampai acara selesai. Lalu setelah selesai, Rahul melihat tingkah Salpi menghambur-hamburkan uang yang seharusnya untuk para buruh miskin, yang malah digunakan untuk kesenangan pribadi. Lalu Rahul memberikan peringatan keras agar anak buah Salpi berhenti menindas para kuli panggul di pasar. Namun ternyata Salpi bangkit dan secara tidak sengaja dia pun tewas di tempat. वाह Pada akhirnya Rahul harus kembali berhadapan dengan Rajbir. Kasus kematian Salpi membuat situasi menjadi serius. Semua bukti pun mengarah padanya. Dan dia pun yakin Rahul dan Gani akan kembali mendekam di balik jeruji. Namun keadaan berubah ketika Nana datang ke kantor polisi bersama seorang menteri berpengaruh. Dengan penuh wibawa keduanya menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk membela Rahul. Dan hanya dalam waktu singkat, berita di televisi menyebut bahwa kematian Salpi hanyalah sebuah kecelakaan. Lalu situasi pun berbalik. Dan Rajbir tidak punya pilihan selain memerintahkan Uday untuk melepas keduanya. उदय भाव सोड़ा बनाना सबाब दा कम है Di situ Rajbir merasa muak dan kecewa. Dia tahu betapa dalamnya akar korupsi dan pengaruh politik yang melindungi kejahatan. Dia menyadari selama orang-orang seperti Nana berdiri di balik para pejabat, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan. Dalam hati kecilnya, Rajbir merasa iba, sebab anak petani miskin seperti Rahul yang dulu hanya ingin membela ayahnya, kini perlahan terjerumus ke dunia yang gelap. Dia bisa melihat dengan jelas, jika jalan ini terus ditempuh, maka suatu hari Rahul akan menggantikan posisi Nana, menjadi penguasa baru dalam lingkaran kejahatan yang sama. Setelah bebas dari tahanan, Rahul dan Gani kembali ke pasar dengan perasaan gembira. Mereka pun membawa kabar baik untuk Duta, bahwa mulai sekarang, sang ayah tak perlu lagi menjadi kuli angkut, karena Rahul yakin kehidupannya akan berubah. Namun Duta justru kecewa karena putranya kini dikenal sebagai pembunuh. Bagi Duta, hidup sederhana dengan kerja keras jauh lebih terhormat daripada hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Dia menasihati anaknya agar tidak mengikuti jalan para preman, karena orang yang hidup dengan kejahatan hanya akan berakhir di kuburan. Di tengah suasana itu, Rahul melihat seorang anak petani yang tidak mau makan hanya karena makan seadanya. Dan mau bagaimana lagi si paman beralasan uangnya tidak cukup membeli makanan enak, sebab sayuran kiriman ke pasar ini dibeli dengan harga sangat murah. Melihat ketidakadilan itu, Rahul pun turun tangan. Dia menghadapi agen pasar dan menegaskan bahwa mulai saat ini, dia sendiri yang akan membeli semua hasil panen dari para petani dengan harga lebih tinggi. आज से तुम्हारी सब्जी मैं खरीदूंगा 12,000 रुपए Dan dalam sekejap para buruh dan petani pun bersorak. Bagi mereka dia bukan lagi sekedar anak petani, tetapi seorang pahlawan. Begitu juga dengan Manda yang mulai terkesima dengan keberaniannya. Aksi Rahul di pasar pun membuat pujian dari Nana yang melihatnya sebagai keuntungan besar. Dan tidak lama, dua preman dari kelompok lain yaitu Pipit dan Dayat datang meminta bantuan Nana untuk menggusur lahan seluas 50 hektar yang sulit dikuasai. Tetapi si pengacara pun tahu tanah itu milik keluarga Maruti Kamble yang dihuni 26 kepala keluarga yang memang terkenal keras dan tidak mau menjual tanahnya. Mendengar itu Rahul langsung mengajukan diri untuk menangani masalah tersebut, yang membuat Pipit dan Dayat tersinggung karena merasa diremehkan. Dengan tekad kuat Rahul meminta pengacara menyiapkan dokumen dan pergi ke lokasi. Di sana dia memaksa warga tanda tangan surat penjualan tanah dengan cap jempol di bawah tekanan. Dan siapa sangka Rahul akan senekat ini. Jelas keluarga Maruti Kamble yang menyaksikan hal itu hanya bisa terpaku. Tidak menyangka Rahul berani melakukan tindakan sekejam itu. Dan sejak saat itu, Rahul pun perlahan berubah dari pembela rakyat menjadi bagian dari kekuasaan yang dulu dia benci. वकील एक उठा ले इसका 26 मालिक तो इसने मारुति कामले हाँ साहब ये मारुति कामले का Di situ Rajbir pun tertawa puas karena melihat kelakuan si pengacara yang datang membawa seorang pelaku palsu yang mengaku membunuh Maruti Kamble. Dia tahu semua ini hanyalah rekayasa. Dengan naluri tajamnya sebagai polisi, Rajbir yakin orang itu bukan pelakunya.
Dia bahkan menantang pengacara itu untuk menjelaskan bagaimana pembunuhan tersebut bisa terjadi. Namun pada akhirnya sang pengacara hanya menyerahkan surat jaminan resmi yang menyatakan bahwa Rahul tidak terlibat. Dan kasus itu pun berakhir begitu saja. Rahul kembali bebas dan kehidupannya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Bisnis di pasar berkembang pesat di bawah kendalinya dan di tengah kesibukannya, hubungan Rahul dan Manda juga semakin dekat. Namun Manda sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun ayah Manda hanyalah seorang pemabuk, tetapi dia tetap punya prinsip. Ayahnya tidak ingin putrinya menikah dengan seorang penjahat, seberhasil apapun orang itu. Dan Nana tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Tatapannya memperlihatkan ketertarikannya pada Manda. Namun Rahul dengan tenang menunjukkan keseriusannya terhadap gadis itu dan berkata bahwa dirinya dan Manda saling mencintai. Mendengar itu Nana hanya tertawa ringan dan mengatakan kalau dirinya hanya bercanda. Dia lalu memberi Rahul hadiah berupa sebuah mobil baru sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya menjalankan berbagai misi dengan baik. Meski tampak seperti kebahagiaan, hati duta pun justru hancur. Baginya semua keberhasilan Rahul tidak ada artinya jika diperoleh dari jalan yang salah. Namun Rahul merasa berbeda. Menurutnya ketika keluarga sendiri meninggalkannya, orang lain yang dulu asing kini dianggap saudara. Melihat semua ini, ayah Manda meminta Rahul untuk duduk. Dan pria itu pun bercerita tentang sebuah fakta besar yang mana Rahul tidak akan tahu. Dia mengungkap rahasia lama, yaitu alasan mengapa dulu duta menjual tanahnya kepada Shinde dengan harga murah. Karena Rahul harus tahu semua itu terjadi karena perbuatan si Nana. Kala itu Nana menodongkan senjata kepada adik Rahul yang masih kecil, memaksa duta menandatangani surat penjualan tanah. Dan daripada terjadi sesuatu kepada putrinya, duta pun tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tanah miliknya demi menyelamatkan nyawa anaknya. Di situ Rahul terdiam mendengar kebenaran itu. Sementara itu, Nana menemui sang menteri menjelang pemilihan umum. Dia menekan menteri agar mencantumkan nama kandidat pilihannya dalam daftar calon dengan ancaman halus bahwa kekuasaan sang menteri bisa berakhir jika menolak. Dan keduanya pun sama-sama menyadari bahwa mereka kini berdiri di sisi berlawanan. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan misterius masuk ke ponsel Rahul. Lalu malam itu rupanya adalah perayaan ulang tahun Nana. Dengan penuh kebanggaan, Nana berpesta menari dan tertawa tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Sementara itu Rajbir yang telah membaca arah situasi sudah menyiapkan langkah pengamanan. Sebagai seorang perwira berpengalaman, dia tahu malam ini tidak akan berakhir tenang karena sesuatu besar sedang menunggu untuk terjadi. Benar saja berkat dukungan dari sang menteri, Rahul akhirnya menyingkirkan Nana. Namun kali ini bukan semata karena perintah, melainkan juga karena dia telah mengetahui kebenaran kelam di balik semua kejahatannya. Dari kejauhan, Rajbir yang sudah mencurigai hal ini memperhatikan dengan tenang. Dia kemudian menghampiri Rahul dan dengan sabar mengajaknya ikut ke kantor polisi. Tapi Rahul yang kini merasa berkuasa menolak dengan angkuh. Dia menantang Rajbir bertarung 1 lawan 1. Tanpa ragu Rajbir menuruti permintaan itu dan pertarungan pun dimulai. Di awal Rahul yang masih muda tampak lebih unggul dan sombong mengaku dirinya anak seorang pegulat. Namun pengalaman Rajbir jauh di atas segalanya, hingga akhirnya dia pun berhasil menundukkan Rahul dengan mudah. Beberapa bulan kemudian Rahul kembali bebas berkat jaminan dari sang menteri. Dalam sebuah wawancara, menteri itu justru menuding polisi hanya menaruh dendam pribadi terhadap Rahul. Mendengar kabar itu Rajbir tidak gegabah. Dia tahu cara terbaik untuk menghancurkan kejahatan adalah dengan membuat para penjahat saling bermusuhan satu sama lain. Sementara itu Dayat dan Pipit datang menemui Rahul menuntut bagian dari hasil penggusuran lahan keluarga Kamble. Karena dulu mereka berdua yang memberitahu lebih dulu rencana ini kepada Nana. Tetapi karena kini Rahul sudah menjadi penguasa baru, dia pun hanya memberi mereka sedikit bagian. Dan meski kecewa, keduanya pun tidak berani melawan. Kini hidup Rahul tampak semakin mewah. Dia menjalin hubungan serius dengan Manda dan mulai menampakkan diri sebagai sosok berpengaruh.
Lalu dengan penuh percaya diri, Rahul pun datang ke kantor polisi meminta surat kelakuan baik. Gaya bicaranya arogan, seolah semua orang harus menunduk padanya. Rajbir jelas menegurnya, mengatakan bahwa banyak penjahat yang berakhir di kuburan sebelum sempat bertobat. Tetapi Rahul menanggapinya dengan sombong, mengaku dirinya berbeda, bahkan berani berkata bahwa suatu hari nanti dia akan menggantikan Perdana Menteri. Dan Rajbir pun akan bersujud di kakinya. Rajbir menatapnya tajam lalu menjawab tenang bahwa dia hanya bersujud kepada Tuhan, karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali sampah plastik. इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के सामने मेरा सर झुकता है. Singkat cerita, malam itu Pipit dan Dayat tampak menunggu seseorang. Rupanya Arun, anak dari polisi Uday, kini mulai bergaul dengan mereka. Pipit yang ingin mengambil hati anak polisi pun memberinya sebuah jam tangan mahal sebagai hadiah. Tanpa sadar, Arun justru terjebak dalam pergaulan berbahaya bersama dua preman tersebut. Tidak lama kemudian, datang pemilik lahan yang terkejut melihat Pipit dan Dayat mulai menyerobot tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Rahul. Aksi itu pun mereka lakukan karena merasa tidak puas dengan jatah kecil yang dulu diberikan Rahul. Sementara itu, Rahul sendiri baru saja pulang dari kantor polisi. Bersamaan ada seorang anak muda datang menemuinya. Anak itu bernama Sidhu dan memaksa ingin bertemu. Sidhu pun mengaku yatim piatu dan tidak punya siapapun di dunia ini. Melihat kesedihannya, Rahul terdiam dan teringat masa kecilnya yang penuh kasih sayang bersama ayah dan adiknya. Meskipun kini hidupnya dikelilingi oleh kekuasaan dan kekerasan, sisi kemanusiaan dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Dan dengan tulus dia menerima anak itu dan berjanji akan merawat serta menyekolahkannya seperti anak sendiri. आज मेरा जिगरी दोस्त है. Tapi tidak lama Gani datang membawa kabar bahwa Pipit dan Dayat telah merebut tanah milik Rahul. Dan sebelum mereka melangkah lebih jauh, Rahul segera menuju kawasan perkantoran besar yang dulunya adalah lahan keluarga Maruti Kamble yang kini menghasilkan uang jutaan setiap harinya. Di sana Rahul menuntut bagian dari keuntungan yang dihasilkan para pengusaha ini. Tindakan itu pun membuat si pimpinan melapor ke polisi. Mengetahui hal ini, Rajbir melihat peluang untuk melemahkan para penjahat dari dalam. Dia sengaja memberitahu Pipit dan Dayat tentang uang besar di kawasan itu. Dan alhasil membuat mereka lebih dulu datang untuk mengambilnya. Yang pada akhirnya, dua kelompok penjahat itu saling bentrok dan saling menyingkirkan satu sama lain. Dengan cara licik namun cerdas, Rajbir berhasil mengadu domba mereka. Perlahan namun pasti, satu persatu penjahat itu mulai tersingkir tanpa harus dia sentuh langsung. Dan setelah kejadian itu, Arun dibawa ke kantor polisi karena diduga terlibat dalam kasus perebutan lahan. Padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Saat diperiksa, Arun mengeluarkan ponsel mahal hadiah dari Pipit. Melihat hal itu, Uday, ayah Arun, sangat marah. Dia merasa kecewa karena putranya bergaul dengan para preman dan berani menerima barang dari hasil kejahatan. Namun Rajbir segera menenangkannya dan memerintahkan bawahannya untuk memanggil Pipit ke kantor polisi. Beberapa saat kemudian Pipit datang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Preman yang biasanya garang itu kini tampak ketakutan di hadapan Rajbir dan Uday. Dan Rajbir pun menatap tajam lalu berkata bahwa Pipit telah melakukan dua kesalahan besar. Pertama, dia telah melukai orang yang merupakan teman seorang menteri. Kedua, dia telah menjerumuskan Arun, anak polisi, ke dunia gelap. Oleh karena itu, Pipit pun harus segera dipenjara. Rajbir pun memberi pilihan kepada Arun. Dia mengatakan bahwa nasib Pipit kini ada di tangannya. Jika Arun tidak memberi pelajaran padanya, maka Uday sendiri yang akan menembaknya. Mendengar itu terpaksa Arun pun menendang Pipit, tapi Rajbir tidak puas. Hingga akhirnya Arun pun menendangnya kembali. Dan nyawa Pipit pun terselamatkan berkat Arun. मार इसको लात. नहीं सर. अगर तू इसको लात नहीं मार तो तेरा बाप उदय बाबू यहाँ स्टेशन के बाहर. क्या बोल रहे हो साहब? मार मार मार. अरे खींच के मार. सु क्या? Namun kejadian itu menjadi pelajaran besar baginya, bahwa sekali saja ayahnya marah, bahkan preman sekeras Pipit pun bisa sampai gemetar ketakutan. Maka Arun pun harus menghormati dan tidak menentang ayahnya. Di sisi lain, Rahul kembali ke pasar dan bertemu ayahnya. Tapi Duta pura-pura tidak mengenal demi menjaga harga diri di depan orang-orang. Setelah berbagai peristiwa yang terjadi, banyak pihak mulai kecewa dengan sikap dan perubahan Rahul termasuk Manda.
Namun Rahul yang kini merasa sukses dan berkuasa justru berniat menikahi Manda secepatnya. Dan pembicaraan itu terdengar oleh ayah Manda. Dan dengan tegas, sang ayah pun menolak menikahkan putrinya dengan seorang penjahat seperti Rahul, sekalipun itu dipaksa. Gani pun memberitahu Rahul dan dia datang lalu berani memukul sang ayah. Ia juga mengancam bahwa pernikahan itu harus terjadi karena Manda telah tidur dengan Rahul. Dan kehormatan keluarga harus ditebus dengan pernikahan. Ucapan itu pun sontak menghebohkan orang-orang di sekitar. Manda yang mendengar langsung marah besar. Lalu karena terlanjur dibuat malu, dengan suara tegas, ia berteriak di depan semua orang dan mengakui bahwa memang pernah bersama Rahul. Tapi bukan berarti dia mau dinikahi. Menurutnya Rahul bisa memaksa merebut tanah orang. Tapi dia tidak bisa memaksa hatinya. Jika Rahul tetap memaksa, lebih baik dia pun mati. Dan sejak saat itu, hubungan Manda dan Rahul pun benar-benar retak. Menjadi titik balik dalam kehidupan Rahul yang semakin dikuasai oleh ambisi dan amarah. Singkat waktu ketika di rumah, Rahul gelisah karena Sidhu tidak berada di sekolah. Dia bahkan menyuruh mencari keberadaan anak itu. Tapi tanpa sepengetahuannya, Rajbir diam-diam membuntuti anak itu. Dan tidak lama kemudian, Sidhu akhirnya pulang. Ternyata dia hanya mampir membeli kue untuk merayakan ulang tahun Rahul. Melihat itu kemarahan Rahul seketika berubah menjadi haru. Untuk sesaat sisi lembut dalam dirinya kembali terlihat. Namun suasana berubah ketika Rajbir muncul tiba-tiba. Dia datang bukan untuk menangkap, melainkan untuk melihat hubungan Rahul dengan anak itu. Rahul dengan tegas mengatakan bahwa Sidhu adalah bagian dari hidupnya. Dan jika sesuatu terjadi padanya dia tidak segan menghebohkan dunia. Rajbir hanya ingin mengingatkan, jangan sampai Sidhu menjadi Rahul berikutnya. Dulu Rahul hanyalah anak petani yang jujur, tapi setelah mengenal Nana dan kekuasaan, hidupnya berubah menjadi gelap. Dia pun tidak ingin anak kecil itu tumbuh menjadi monster seperti dirinya. Namun Rahul menolak dianggap sama. Dia merasa bisa mendidik Sidhu menjadi orang besar. Bahkan dengan sombong menyebut bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi Perdana Menteri. Belum cukup sampai di situ, dia juga menyombongkan diri telah memiliki tanah seluas 300 hektar, hasil dari kerja keras dan kecerdasannya. Rajbir hanya tersenyum tipis. Dia lalu menceritakan bahwa dirinya juga adalah anak petani, yang tanahnya pernah dirampas orang tapi tidak menjadi gangster seperti dirinya. 6 tahun lalu dia membeli tanah 1 hektar dari hasil keringat sendiri. Tanah itu pun digarap oleh ayahnya setiap pagi, dan justru itulah yang membuat sang ayah bahagia. Kemudian dia menatap Rahul dengan tajam. Andai Rahul punya 300 hektar tanah, lalu bertambah jadi 3.000 bahkan menjadi 6.000 hektar, apakah itu membuat orang tua Rahul bahagia? Pertanyaan itu pun jelas menampar Rahul begitu keras, hingga dia pun tidak mampu berkata-kata. Rajbir juga menambahkan, seberapa luas tanah yang Rahul punya. Pada akhirnya Rahul hanya butuh tanah seluas 2 kali 2 meter sebagai liang lahat. Mendengar itu Rahul pun terdiam, wajahnya tegang. Matanya menahan amarah, tapi jauh di dalam hati kata-kata Rajbir perlahan mengguncang kesadarannya. Beberapa waktu kemudian Shinde, orang yang dulu pernah menghina keluarga Rahul, akhirnya bertemu dengannya. Kini posisi pun sudah berbalik. Rahul yang dulu diremehkan kini menjadi orang berkuasa. Di situ Shinde pun ketakutan dan mereka membuat kesepakatan baru demi keselamatan dirinya. Malam harinya dalam sebuah acara kenegaraan, Perdana Menteri datang dan menyapa Rajbir dengan nada tinggi. Dia menanyakan bagaimana kondisi keamanan kota dan apakah Rajbir telah bekerja dengan baik. Namun dengan tenang Rajbir menjawab bahwa yang paling tahu soal keamanan bukan dirinya, melainkan Perdana Menteri itu sendiri, karena dialah yang mengendalikan segalanya. Namun Rajbir menambahkan, sebentar lagi kota ini akan dikuasai oleh orang lain, karena kini muncul kandidat baru yang mencalonkan diri dalam politik yang tidak lain dia adalah Rahul. Melihat poster itu, sang Perdana Menteri pun geram. Dia lalu bekerja sama dengan Shinde untuk menyingkirkan Rahul dengan cara licik, menggunakan kelompok Pipit dan Dayat sebagai eksekutor. Namun polisi memiliki mata-mata yang segera memberitahu Rajbir, dan akhirnya kabar itu pun sampai ke telinga Rahul. Rajbir memilih tidak ikut campur. Dia sadar ini adalah akibat dari keserakahan Shinde sendiri yang dulu telah merampas tanah keluarga Rahul, lalu mempermalukannya dan menghina mereka. Kini hari pembalasan itu pun tiba. Semua yang pernah dilakukan Shinde kini berbalik menghantam dirinya, dan tanah itu pun akhirnya kembali ke tangan Rahul. तूने मेरे बाप के बाबा नहीं है।
Setelah itu Rahul mendatangi ayahnya di pasar. Awalnya Duta menolak berbicara, namun akhirnya dia pun memberi kesempatan. Rahul mengaku kesepian tanpa sosok ayah dan ingin mengajak Duta tinggal bersamanya. Dia bahkan dengan bangga mengatakan bahwa tanah keluarga kini telah kembali. Tapi Duta menolak. Dia tidak ingin kembali ke tanah itu. Namun Rahul tetap keras kepala. Dia menolak menyerah dan malah menyombongkan diri telah masuk ke dunia politik, berharap bisa membuat keluarganya bangga. Di situ Duta semakin kesal, marah dan kecewa. Dia mengingatkan bahwa saat dulu menghabisi kontraktor Salpi, Rahul sebenarnya punya kesempatan untuk berubah. Namun kini, Rahul justru semakin mabuk dengan kekuasaan dan uang. Dan tidak hanya itu, Manda datang dengan senyum hangat. Dia memberi kabar bahwa dirinya akan segera menikah dengan pria lain dan mengundang Rahul untuk hadir jika tidak ada halangan. Mendengar itu Rahul pun hanya terdiam, namun akhirnya menerima dengan lapang dada. Dan dia berkata dia pun akan datang seandainya dia masih hidup. Singkat waktu malam itu sebelum berangkat ke acara keagamaan, Rajbir menerima telepon dari Perdana Menteri yang menyatakan ingin bekerja sama dengan polisi. Tapi di balik ucapannya, dia berencana menyingkirkan Rahul dan Gani malam itu juga. Mendengar itu Rajbir tidak melarang. Dia hanya membiarkan rencana itu berjalan karena tahu akan ada pembalasan di ujungnya. Hingga acara besar pun digelar. Namun Rahul justru meninggalkan acara itu dan pergi ke rumah Manda. Di sana dia melihat Manda yang kini tengah hamil besar. Penyesalan pun menghantam dirinya, namun semuanya sudah terlambat. Dalam kesedihannya, Rahul enggan kembali ke acara doa dan Gani yang dihubungi meminta Rahul dan Sidhu pulang ke rumah duluan. Namun kabar itu pun bocor ke telinga Pipit dan Dayat. Lalu karena Rahul tidak ada di tempat, Gani pun menjadi korban pertama. Sementara itu, Perdana Menteri dengan sombong mengumumkan bahwa dia telah berhasil memberantas kejahatan. Tetapi Rajbir lebih tahu siapa penjahat sebenarnya, sehingga sang Perdana Menteri pun tewas saat itu juga. Di rumah Rahul, kelompok Pipit telah tiba dan menyerang tanpa ampun. Namun tepat pada waktunya, Rajbir pun muncul dan menyelamatkan nyawanya. आज नहीं साहब. Dia memberi kesempatan terakhir bagi Rahul untuk hidup dengan satu syarat, berhentilah sebelum semuanya terlambat. Di situ Rahul pun berjanji setelah dia mengkremasi jenazah sahabatnya Gani, dia pun akan menyerahkan diri ke polisi. Namun di tempat kremasi, sebuah pengkhianatan terjadi. Ternyata anak buah Rahul sendiri menghubungi Pipit dan Dayat memberi tahu lokasi ini, sehingga pertempuran besar pun pecah. Dan satu-satunya cara Rahul saat ini adalah segera melarikan diri. Dalam pelarian Rahul menelpon Sidhu lalu meminta anak itu untuk berlindung di pasar. Sidhu pun menurut sambil membawa pistol untuk berjaga-jaga. Dan Rahul akhirnya tiba lebih dulu di pasar dan langsung bersembunyi. Duta yang melihat anaknya diburu jelas tidak akan tinggal diam. Dan sebagai ayah, sampai kapanpun akan tetap melindungi putranya. Dia pun lalu segera menghubungi Rajbir agar datang membantu. Lalu beberapa saat kemudian Rajbir pun datang dan menghadapi Pipit serta Dayat dengan tenang. Dia memerintahkan mereka untuk menyerah. Namun kali ini ternyata mereka berani melawan. Hingga akhirnya pertempuran sengit tak terhindarkan. Lalu di tengah kekacauan itu, Rahul akhirnya muncul dan membantu Rajbir menebus semua kesalahannya selama ini. Polisi dan preman itu pun bersatu hingga akhirnya berhasil melumpuhkan Pipit dan Dayat. Di situ Rahul pun menepati janjinya. Dia menyerahkan diri kepada Rajbir dan siap menanggung semua dosanya. Namun siapa sangka, Sidhu tiba-tiba muncul dan menembak Rahul di depan umum. Jelas Rahul terkejut, kenapa Sidhu tega melakukan semua ini? Dan terungkaplah fakta bahwa sebenarnya Sidhu adalah anak dari Maruti Kamble, pria yang dulu tewas akibat tindakan Rahul. Dan sejak saat itu, Sidhu bersumpah akan membalaskan kematian orang tuanya. Dan di hari ini sumpahnya terlaksana. सिद्धार्थ मारुति कांबळे. सही है. Pipit dan Dayat sempat bersorak puas, tapi Rajbir segera menembak mereka berdua. Rahul pun terjatuh, tubuhnya lemah dengan air mata penyesalan yang menetes. Dan kata terakhir yang keluar dari bibirnya hanyalah satu, yaitu permintaan maaf kepada ayahnya. Beberapa saat kemudian, Duta, ibu, adik, dan Manda datang. Mereka pun hanya bisa menangis mengenang sosok Rahul yang pernah begitu gagah.
namun tersesat oleh ambisi dan kekuasaan. Duta yang dulu bersumpah akan tertawa jika dosa-dosa putranya telah terhapus, akhirnya menepati ucapannya. Senyum kecil terlukis di wajahnya, sebagai tanda bahwa putranya kini telah menemukan kedamaian. Dan film ini pun mengajarkan bahwa kekuasaan uang dan dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan, karena pada akhirnya penyesalan selalu datang terlambat. Hanya dengan kebaikan dan pengampunan manusia bisa menemukan ketenangan sejati. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.